Tampilannya sudah terlihat belum? Tampilannya sudah terlihat belum? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas tentang KPI ya. KPI itu adalah Key Performance Indicators. KPI itu adalah target yang harus dicapai oleh hotel ya, mulai dari GM sampai ke semua departemen head, sampai supervisor dan seluruh tim gitu ya. Jadi KPI itu dibentuk di awal tahun sama seperti budget. Jadi kita udah dikasih target, misalnya okupansinya harus berapa, average room rate-nya harus berapa, itu adanya di KPI ya. Jadi di KPI itu nanti ada beberapa indicators, angka-angka untuk di-achieve, untuk dicapai, sehingga targetnya jelas. Jadi kalau kita mau ngejar dalam 1 tahun itu apa yang harus dilakukan, bisa terlihat gitu ya. Nah, di dalam KPI biasanya ada 4 pilar nih. Pertama dari sisi finansial, biasanya tentang revenue-nya gimana, expense-nya, pendapatannya, income, cash flow, dan penambahan aset. Terus dari perspektif konsumen, apakah konsumen walaupun revenue-nya rame, tapi konsumennya happy nggak? Atau karena rame, tapi nggak ke taking care masalah pelayanannya. Mungkin kebanyakan anak Reni, anak Dewi, sehingga handle ke tamunya kurang misalnya, atau jumlah manning-nya, jumlah staffnya kurang, dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi nanti ke customer perspektif ya, pendapat customer tentang brand kita ya. Brand kita bisa dibilang bagus atau enggak kan tergantung dari pelayanan yang diterima. Kadang-kadang memang tidak objektif ya, kadang-kadang tamu itu terlalu terlalu apa ya, ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya, atau terlalu demanding gitu, walaupun dengan nilai, karena dia ngerasa bayar, dia merasa bisa apa namanya, menilai seenaknya. Tapi banyak juga tamu yang sudah objektif ya, sehingga dia ngelihat kalau memang dengan harga segitu, value for money, produknya bagus, bersih, pelayanannya cepat, dia akan ngasih the best apa namanya, komen ke kita ya. Terus dari sisi internalnya, gimana cara kita dalam proses menjualnya itu, mulai dari eh, macam-macam ya. Kalau F&B mulai dari persiapan pengadaan makanan ya, jangan nanti menu banyak sold out dan sebagainya gitu ya. Itu kan tergantung dari kita gimana memanage persediaan inventory. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah proses pelatihan atau perkembangan dari karyawan. Jadi karyawan itu nggak di training dalam setahun itu didiemin aja, enggak. Kita tuh wajib minimal tuh 6 jam ya satu karyawan di training supaya meningkatkan motivasi, gimana cara menghandle guest komplain, sehingga kita bisa meningkatkan pelayanan kita kepada tamu ya. Nah, 4 pilar ini yang jadi KPI-nya nanti. Nanti dari sisi keuangan, misalnya KPI-nya apa, revenue, terus bisa jadi apa namanya, GOP gitu ya. Nanti dari sisi customer, harus misalnya customer-nya akan melakukan rekomendasi ke hotel kita sangat bagus. Terus penilaiannya nanti bisa cleanliness-nya hotel, gimana, bersih atau enggak, makanannya, segala macam itu item-itemnya nanti ada di customer. Nah, 4 ini tuh akan dihitung tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Dari bulan menjadi year to date, jadi tahunan. Nanti di akhir tahun kita dihitung KPI-nya gimana nih, masuk nggak ke apa namanya, ke target yang sudah diberikan oleh korporasi gitu ya. Nah, di sini ada yang mau nanya nggak? Sebelum saya lanjut. Nggak ada, saya lanjut ya. Jadi KPI itu biasanya kita kalau brand besar itu dari corporate besarnya, misalnya Marriott itu dari Amerika ya. Dari Amerika nanti turun ke masing-masing regionnya, misalnya Asia Pasifik. Nah, di Asia Pasifik misalnya targetnya harus menjadi global brand nomor 1 misalnya di Asia Pasifik.
Terus harus ada pertumbuhannya, misalnya hotelnya ditargetin tahun 2025 menjadi misalnya ada 2.000 hotel gitu di Asia Pasifik. Nah, dari 2.000 hotel itu nanti nilai yang akan dikembangkannya apa? Visinya apa? Strateginya apa? Jadi masing-masing daerah itu beda-beda, kayak di Asia Pasifik sama Amerika sama Eropa, karena marketnya berbeda, strateginya juga mungkin agak berbeda, tapi mungkin goals-nya sama, tapi cara mencapainya bisa beda karena beda negara kan beda budaya, beda pendekatannya dan sebagainya. Nah, dari situ nanti kita bikin yang namanya balance scorecard. Balance scorecard adalah tools-nya dari KPI ya. Nanti di halaman berikutnya kita baca balance scorecard-nya. Targetnya harus dikasih tahu nih, misalnya GM hotel di Indonesia targetnya tamu itu akan merekomen grup Marriott setiap dia habis check-in, sebelum dia check-out, dia akan memberikan nilai misalnya bagus gitu ya. Dan akan merekomen ke para kliennya. Nah, itu target kita gitu. Gimana supaya brand kita selalu bagus di mata tamu, sehingga tamu akan memberikan komen positif dan menjadi viral atau menjadi word of mouth promotion kita gitu ya. Nah, ini adalah target yang tahapan-tahapan yang akan dibikin dalam KPI. Jadi dari korporasi besarnya, kalau Marriott dari Amerika turun ke Asia Pasifik, Asia Pasifik turun Indonesia, nanti strateginya dibahas di sini ya. Nah, ini cara membuat balance scorecard. Jadi kita misalnya target, misalnya saya dikasih target okupansi harus 55%. Terus RevPAR-nya harus misalnya 300.000. FB GOP-nya harus misalnya 50%. Nah, ini udah dikasih targetnya dulu. Nah, dari target itu kita bikin cara mencapai okupansi 50% seperti apa sih? Nanti diturunin lagi ke tim sales. Jadi sales nanti harus bikin misalnya dari market government harus memberikan sekian room night dengan harga selling rate-nya misalnya 650.000 gitu ya. Dari corporate sekian okupansinya misalnya 40% dengan harga jual 700.000 misalnya gitu ya. Nah, targetnya itu harus spesifik dan harus jelas. Jadi masing-masing departemen tahu yang harus dijalani ini apa gitu ya. Nah, dari situ baru di turunannya nanti dibagi-bagi lagi dari orang sales. Kan sales misalnya ada 5 orang. Ada yang dibagi berdasarkan industrialnya, misalnya kamu megang farmasi, megang banking gitu ya, atau pakai wilayah area misalnya Jakarta Timur, Jakarta Barat, Palembang Barat, Palembang Selatan, tergantung dari bagian target masing-masing gitu ya. Kenapa ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Lanjutnya setiap hasil dari KPI balance scorecard itu akan dibahas tiap pagi dan dari tamu seperti apa gitu ya. Nah, komen dari tamu seperti apa itu nanti kita akan bahas untuk ke depannya supaya misalnya ada tamu nih misalnya merasa makanannya kurang variasi gitu kan. Nah, nanti setiap pagi itu kita di morning briefing kita akan bahas sama si chef-chef gimana nih komennya gitu kan. Ya itu saya sampaikan itu banyak tamu juga yang komplainnya subjektif ya, nggak objektif ya. Kadang-kadang dia pengen ngebandingin dengan misalnya Marriott yang bintang 5, kan Marriott ada bintang 4-nya gitu ya. Harganya bintang 5 harganya 3 juta. Yang bintang 4 harganya misalnya 1 juta. Ya breakfast-nya juga beda dong gitu ya. Tapi kan kadang-kadang orang ada yang nggak ngerti. Dipikirnya sama-sama Marriott. Walaupun harga jualnya beda, dia minta breakfast buffet-nya harus lengkap segala macam ya. Ya itu proses edukasi gimana kita menerangkan ke tamu bahwa di Marriott itu ada 31 brand dan masing-masing brand punya spesifikasi kekhususan. Jadi sesuai dengan nilai jualnya gitu ya. Kalau kamu di Westin, di JW Marriott, St. Regis, mungkin sekali nginep kamu semalam 3,5 juta sampai 5 juta, breakfastnya banyak. Tapi kalau kamu nginepnya di Four Point, di Courtyard, di Fairfield, mungkin harganya sejutaan, ya breakfastnya juga tidak sebesar yang harga jualnya kamarnya 5 juta gitu ya. Nah, ini adalah salah satu
batasan. Jadi kita tahu batasan kita memang bintang 4 ya, buffetnya minimumnya apa, misalnya karbonya berapa, hot soupnya berapa, dan segala macam. Malah terkadang kita sebagai GM kita selalu ngelebihin itu supaya dapat nilai lebih dari tamu. Tapi semua kembali juga gimana kita engage sama tamu ya. Kalau kita bisa engage ke tamu, jadi tamu di pampering gitu ya. Kita selalu tanya gimana Ibu, ada apa yang kurang, apa yang bisa kami berikan lagi tambahannya. Nah biasanya akan terjalin engagement yang baik atau hubungan yang baik sehingga diharapkan komennya menjadi bagus gitu ya. Nah ini supaya komennya bagus nanti tamunya akan terus regular, akan terus stay berulang-ulang gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya? Nggak ada, saya lanjut ya. Nah umumnya KPI-nya hotel ini ya, pertama dari sisi okupansi. Jadi saya ditargetin tadi okupansi misalnya tahun ini 55%. Average room rate-nya 800.000 gitu ya. RevPAR-nya misalnya 400.000. Ini MPI-nya, ARI-nya nanti ada targetnya misalnya 1, berapa segala macam. Nah ini udah dibikin di awal tahun nih. Waktu kita mau misalnya 2024, bulan Desember kita udah dapat nih targetnya ini. Nah targetnya ini tiap bulan nanti Januari 2024 kita langsung review. Actualnya berapa, kira-kira nyampe nggak nih sampai akhir tahun, akhir bulan, dan sebagainya. Nah rumusnya seperti yang saya sampaikan di kuliah-kuliah sebelumnya, okupansi kan udah tahu ya semuanya dari room sold dibagi room available, RevPAR, ini rumusnya. Nah parameter ini yang dijadikan di KPI. Jadi nanti kamu harus hafal ini karena nanti ini masuk di KPI. Nanti kamu jadi FOM juga ada targetnya, okupansi yang tamunya walk-in harus misalnya berapa persen. Terus kamu harus bisa upselling berapa juta gitu. Nanti dikasih target. Sama GM kamu dikasih target. Jadi dari GM ngasih target ke FOM. FOM ngasih target ke supervisor, ke duty manager, terus diturunin lagi ke para front desk. Nanti front desk juga ditargetin masing-masing orang harus misalnya bisa menarik menjadi member Marriott berapa orang. Terus bisa mengupsell kamar yang tadinya tamunya mau stay di kamar deluxe, ditawarin kamarnya ke atasnya, misalnya ke suite atau kemana. Nanti ada penilaiannya. Nah, biasanya penilaian KPI itu menjadi penilaian departemen ya, tapi ada juga kita memberikan insentif. Jadi bagi para karyawan, misalnya anak front desk bisa naikin upselling, kita kasih insentif ya, kita kasih bonus lah gitu ya dalam bentuk uang. Nah ini satu studi kasus, biasanya kita nanti dikasih berapa sih MPI-nya, berapa RI-nya, RJ. Nah angka inilah yang menjadi dasar kita nanti di target KPI-nya ya. Ini sudah saya sampaikan, jadi kita nanti berbanding dengan kompetitor berapa banyak. Harga jual kita dibanding kompetitor gimana, okupansinya gimana. Begitu juga dengan RevPAR dan yang ini MPI, ARI, RGI ya. Ya dari harian masuk ke month to date, nanti masuk ke year to date. Nah year to date ini nanti yang kita hitung di compare dengan yang target KPI yang sudah diberikan oleh korporasi ya. Jadi kita sampai bulan Januari ini kira-kira ke budget masih inline nggak, masih sejajar nggak, masih bisa kekejar nggak gitu ya. Atau kita berbanding dengan forecast kita masih dapat nggak atau jauh nggak gitu ya. Itu harus di compare kita ya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak untuk yang MPI ini? Nggak ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya lanjut materi selanjutnya ya. Nah, saya akan ngebandingin dengan restoran KPI. Bentar. Jadi masing-masing nanti ada KPI-nya masing-masing ya. Jadi restoran ada, F&B ada, rooms juga ada, dan sebagainya. Semuanya ada KPI-nya masing-masing. Tampilannya udah kelihatan yang restoran? Udah nongol belum restoran KPI?
Halo. Ya, Pak. Oke, jadi ini ceritanya untuk F&B ya. Jadi F&B dikasih target juga, KPI juga pertama dari sisi penjualan. Misalnya target budgetnya sebulan revenue-nya harus 600 juta gitu ya. Dari bulan ke bulan mungkin berbeda-beda. Kalau bulan puasa mungkin agak sepi, tapi rame di apa namanya breakfastingnya, apa buka puasanya dan sebagainya. Terus target juga berapa banyak sih itunya karyawannya dalam satu bulan. Labor cost-nya nggak boleh lebih dari misalnya 30% gitu ya. Labor cost-nya ngitungnya gimana? Jadi biaya gaji seluruhnya ya, gaji F&B seluruhnya mulai dari chef, F&B manager, sampai anak DW berbanding dengan revenue F&B-nya. Tidak boleh lebih dari 30 misalnya. Nah itu juga jadi KPI-nya. Jadi si FB manager itu nanti sama si chef dikasih target. Kalau labor cost-nya nggak boleh lebih dari 30%. Kalau lebih berarti dia harus mikir gimana caranya supaya nurunin. Bisa menggunakan training atau bisa menggunakan karyawannya. Bisa dipilih mana yang lebih produktif dengan harga yang bagus, tapi kan kadang-kadang ada satu orang ngerjainnya bisa ngerjain dua fungsi gitu ya. Tapi ada yang karena kemampuannya kurang, jadi pekerjaan satu dikerjain oleh dua orang cook gitu. Nah itu kan akan menambah cost ya. Tapi kalau satu orang bisa handle dua fungsi kan berarti lebih bagus ya. Terus KPI selanjutnya adalah cost of sale atau food cost ya. Biasanya food cost ini parameter keberhasilan dari F&B, parameter keberhasilan dari seorang chef. Nah, ini juga F&B cost-nya udah dihitung, udah ditarget. Kalau hotelnya ada apa namanya, ada ballroom-nya mungkin food cost-nya akan kecil karena banyak wedding misalnya gitu ya. Tapi kalau meeting room-nya kecil, nggak ada ballroom, mungkin food cost-nya di 30% dan sebagainya. Nah, waktu kita menentukan target juga kita harus sesuai ya dengan kondisi hotel kita. Yang kita nggak bisa sembarangan ngasih target, akhirnya nggak tercapai ya, percuma ngasih target kalau nggak dicapai. Target itu harus achievable, harus bisa di-achieve gitu ya. Kalau nggak bisa di-achieve, itu sih mimpi ya, bukan target gitu ya. Nah, biasanya biaya utama di dalam F&B itu yaitu labor sama biaya harga pokok penjualan gitu ya. Jadi labor cost jangan lebih dari 30 tadi sampaikan ya. Terus kalau apa food cost juga jangan lebih dari 30. 30 tambah 30 60%, berarti untungnya sekitar 40%. Nah, F&B biasanya kalau dapat 40% bagus ya. Biasanya kalau udah ada weddingnya, ada apanya tuh biasa food cost bisa di 40% something. Tapi kalau nggak ada wedding biasanya costnya 30. Ya apa namanya GOP-nya di 30 dan sebagainya. Turnover, masalah turnover pegawai juga masalah menjadi catatan ya. Kalau kamu jadi GM, kamu jadi restoran manager, terus turnover pegawai kamu tinggi, keluar masuk, keluar masuk. Keluar masuk itu kan mengakibatkan biaya menjadi tinggi ya. Pertama biaya untuk ngajarin trainingnya gitu kan. Terus kelihatan bahwa terjadi ketidakberesan, berarti ketidakefektifan seorang GM atau ketidakmampuan mengelit atau memang ada masalah dengan kesejahteraan. Nah, kita harus pikirin kira-kira kenapa kok turnovernya bisa tinggi. Kamu bisa bayangin kalau kamu kerja di hotel, kamu kasih lihat mana hotel yang keluar masuk pegawai sedikit-sedikit dia bikin lowongan ini besok baru seminggu, baru sebulan udah nyari lagi posisi yang sama, berarti something wrong tuh dengan hotel itu. Either masalah kesejahteraan atau mungkin ada masalah lain ya sehingga turnover pegawai sangat tinggi. Nah ini server benchmark nanti kita bisa mengikuti kira-kira target misalnya satu waiter megang sekian seat gitu ya. Nanti berapa banyak sih walaupun seat kamu ada 100 tapi kan tamunya mungkin nggak 100 mungkin hanya 50. Nah mungkin pembagiannya satu orang bisa handle misalnya 20 seat atau 50 seat tergantung dari kemampuan anak-anaknya juga ya. Jadi semakin kita training mungkin akan semakin bagus dan sebagainya ya. Customer experience kembali nanti. Jadi kita juga selain dari kamar, kita juga minta review dari F&B-nya, dari kualitinya, dari variasinya, dari rasa dan sebagainya. Nah, semua komen-komen ini juga nanti akan
di-compile jadi satu. Jadi F&B nanti potretnya seperti ini. Nanti saya sebagai GM tiap pagi akan komplain ke chef, ini kenapa chef? Food quality-nya nilainya di bawah 9 gitu kan. Ada apa gitu kan. Kita harus tahu masing-masing masalahnya. Jadi kita harus nanyain ke tamu gimana breakfast-nya, buburnya gimana, nasi gorengnya gimana gitu kan. Orang Indonesia kan kalau breakfast paling bubur, nasi goreng, mie goreng. Udah deh kita kencangin aja 3 menu itu. 3 menu itu bagus, insya Allah kamu punya food quality-nya juga akan bagus gitu ya. Nanti kita bikin ini chef recommendation gitu ya, supaya tamu akan langsung, oh ini chef recommend berarti yang enak harusnya gitu ya. Makanya sih pasti si chef ngecek gitu tiap pagi, jangan sampai makanannya nggak dicek si chef, ada makanan yang salah atau kurang rasanya dan sebagainya gitu ya. Apalagi sekarang dengan digitalisasi ini ya, orang kadang-kadang sebelum makan kan foto dulu, masukin ke IG. Nah, pengaruh dari variasi, terus presentasi juga menjadi poin penting. Jadi gimana kita caranya promo-promo kita bisa sering trafficnya di dalam apa namanya sosial media ya. Kita juga bikin lomba bagi yang bisa mengupload atau apa ya, memviralkan promo-promo. Kadang-kadang kita juga meng-hire apa namanya tuh, iya apa namanya tuh, jadi influencer gitu ya. Jadi influencer kita akan lihat seberapa banyak sih dia followernya organiknya berapa banyak, terus efektivitas followernya seperti apa. Tidak semata-mata followernya banyak, tapi kalau kita lihat kontennya tidak ada interaktif juga nggak menarik gitu ya. Yang menarik itu influencer yang punya follower banyak, tapi ininya juga aktif gitu ya. Nah diharapkan dengan dia jadi influencer kita menambah kita punya kuenya, punya market share-nya gitu ya. Kadang-kadang banyak sekarang orang yang influencer yang apa namanya, yang followernya banyak itu nyari hotel gratisan paling gampang. Dia tinggal ngirim surat, ini profil saya, gini gitu ya. Ya tergantung hotelnya. Kalau hotelnya dia harus diteliti dulu gitu. Jangan sembarangan tadi saya sampaikan. Follower juga bisa dibeli kan ya. Tapi lihat production-nya bagus nggak gitu. Kontennya bagus nggak gitu ya. Engagement dengan followernya bagus nggak gitu. Kalau itu mematuhi kriteria ya bisa kamu jadi follower. Biasa kita kasih kamar plus dia cobain FB dengan harapan nanti dia upload ke dia punya sosial media ya. Jadi di sini yang mau nanya nggak? Nggak ada yang nanya. Ini kelas paling sepi sedunia. Oke, thank you. Kalau nggak ada yang nanya, saya minta di foto gede yang nggak masuk siapa aja nanti saya upload. Apa Dino? Ya, Izin nanya sebentar, Mas. ya. Berarti untuk KPI ini kan dibuat untuk indikator ya Pak ya. Apa Jadi sorry kalau nggak dengar? misalnya ada brand misalnya Marriott itu dibuat KPI-nya berdasarkan brand atau dari hotelnya masing-masing gitu Pak Dino. Oh. Terima kasih Pak. Itu aja Pak. Jadi yang pertama dari brandnya dulu. Jadi misalnya brand 4 Point dia targetnya misalnya marketnya traveler, bisnis traveler gitu ya. Terus beda dengan misalnya Fairfit targetnya leisure gitu kan. Itu udah beda target gitu kan. Nah, jadi dari brandnya udah dikasih target masing-masing. Terus tapi nanti dihitung per daerah masing-masing. Jadi Bali dengan Jakarta atau dengan Bintan, Balikpapan kan beda marketnya ya, atau jumlah pengunjungnya gitu ya. Jadi nggak bisa kita samain. Nanti kesian kalau daerah yang secondary city itu kayak Palembang gitu kan. Palembang dibandingin dengan Bali ya pasti keteteran dari sisi okupansi, loading pesawat, destinasi wisata juga nggak bisa, nggak comparable. Jadi biar adil nanti masing-masing hotel itu ada spesifik, nggak bisa disamain. Pertama dari sisi brandnya ditentuin dulu, kedua dari lokasi hotelnya. Dari hotelnya nanti bisa ketahuan oh ini apa namanya targetnya
Misalnya tahun lalu okupansi 45, ya dinaikin mungkin 47 atau 50. Nggak bisa naikin tiba-tiba jadi 90 gitu. Harus ada dasarnya gitu ya. Kan dari naikin okupansi itu kan ada tambahan industri nggak di daerahnya, atau ada tambahan pesawat masuk nggak, sehingga banyak orang datang ke Palembang gitu ya. Seperti itu ya. Itu ya gede. Baik, Pak Dino. Terima kasih, Pak. Oke, kalau nggak ada, thank you. Nanti yang nggak ah, yang nggak masuk tolong di WA ke saya gede. Thank you. Nanti saya akan update materinya di YouTube. Thank you and see you tomorrow next week. Thank you, Pak Dino.